Halo teman-teman semua, Halo teman-teman, yuk baca pantun rohani berdasarkan bacaan Injil hari ini. bersama saya Freda dari Salatiga. Bersama saya Aleta dari Solo. Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Anuarius Jansen edisi Kamis 3 Juni 2021. Hari ini kita akan merenungkan Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Saudara-saudari yang terkasih, perintah untuk mengasihi Allah dan sesama seperti diri sendiri bukanlah perintah yang asing. Kita sudah terbiasa mendengarnya berulang-ulang. Hal yang mungkin paling sulit adalah mempraktekkan perintah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kedua perintah ini saling berkaitan satu sama lain. Mengasihi Allah dengan segenap hati, budi, kekuatan, dan segenap jiwa berarti mengasihi Allah dengan segenap diri. Apa yang ada dalam diri kita, kita tujukan kepada Allah. Berperilaku seperti orang barat, sampai-sampai harus berganti nama. Yesus ditanya oleh ahli Taurat, perintah manakah yang paling utama? Apa bukti atau bagaimana cara kita mengasihi Allah? Caranya bermacam-macam. Salah satunya adalah menjalankan kegiatan-kegiatan ritual di tempat-tempat ibadah. Dalam kegiatan-kegiatan ritual, kita menyatakan sembah sujud kita, hormat dan penyembahan kita hanya kepada Allah dengan seluruh diri kita. Pada saat itu, kita mengakui bahwa hanya Allah lah yang kita imani dan kita percayai. Tidak ada kekuatan-kekuatan lain. Tetapi penyembahan Allah secara kultus dalam ritus-ritus itu tidaklah cukup. Allah yang kita sembah dalam rumah-rumah ibadat, dalam doa-doa kita, dalam perayaan-perayaan liturgi, haruslah kita lanjutkan di luar tempat-tempat yang suci, yaitu kita harus menunjukkan kasih kita kepada Allah dengan mengasihi sesama. Setelah huruf K adalah L. Itu adalah hal yang biasa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Persembahan diri kepada Allah dalam ibadat-ibadat tidak boleh dipisahkan dari kasih kita kepada sesama. Banyak orang yang memisahkan dua hal ini. Ada orang yang rajin beribadat, tetapi perlakuan mereka kepada sesama, orang-orang terdekat di rumah, di komunitas, di tempat kerja, jauh dari apa yang ditunjukkan dalam tempat-tempat ibadat. Orang akhirnya melihat adanya kesenjangan antara praktek hidup ritual di tempat-tempat yang suci dengan kehidupan sehari-hari. Itulah bukti kalau kita mengasihi Allah, yaitu kalau kita mengasihi sesama. Ukuran kita mengasihi sesama adalah diri kita sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setiap orang pasti menginginkan hal yang baik untuk dirinya. Kalau ia lapar, ia akan mencari makan. Kalau ia sakit, ia akan pergi ke dokter untuk berkonsultasi agar menjadi sembuh. Kalau ia sedang bermusuhan dengan orang lain, maka ia akan mencari jalan untuk kembali berdamai. Ukuran-ukuran yang biasa kita lakukan untuk diri kita, itulah yang menjadi standar bagi kita untuk mengasihi sesama. Aturan bagi para tamu hanya boleh di siang hari. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dengan kata lain,
Hanya orang yang mengasihi dirinya secara baik dan benar, itulah yang mampu untuk mengasihi sesama. Orang yang tidak mengasihi dirinya akan sulit untuk mengasihi sesama. Kedua perintah ini adalah perintah yang mengandaikan satu sama lain dan berkaitan satu sama lain. Allah yang tidak kita lihat dapat kita kasihi melalui sesama yang kelihatan. Maka Rasul Yohanes katakan, bagaimana kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kamu tidak mengasihi sesama yang kelihatan? Singkatnya, barang siapa yang mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi sesamanya. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yonas Hunu dari Bible Center Batang. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat mengasihi Tuhan dalam ekspresi kasih pada sesama. Berkah dalam. Berkah dalam.